sebelumnya UTS sudah pada dikerjain atau belum? Ada kesulitan atau gampang banget atau gimana? UTS-nya bisa atau gimana? Nggak bisa? Bisa semua berarti ya kalau dia aja ya. Oke. Di pertemuan hari ini masih ngebahas tentang cara session login karena berkaitan juga sama UTS. Di LMS itu masih error katanya. Jadi ini mau saya share di chat aja ya. Apa? Saya di chat. Udah ada belum di chatnya masing-masing untuk materinya? Belum ada, Pak. Pakai handphone apa pakai ini ya? Komputer. Baru masuk. Oh, ada. Oke. Nah, UTS-nya masih lama kan ngumpulinnya tanggal 5 ya kalau nggak salah ya? Ya, Pak, benar. Ya, jadi nyantai aja lah. Ada beberapa orang yang udah ngumpulin UTS di namanya Muhammad Fadilah nih. Udah ngumpulin. Terus sama Fahrul kalau nggak salah namanya. Dia pertama tuh yang ngumpulin entah kelas ini atau kelas yang di shift. Kalau yang belum bisa tanya-tanya ke Fadila, jadi bisa ada sedikit tahu gimana caranya. Nah ini materinya udah kelihatan share screen-nya. Sudah, Pak. Nah share screen-nya ini. Nah di sini flowchart-nya login di mana purchase sama kayak cerita yang di UTS. Nah, di sini kan ada input user, kemudian cek isi input, kemudian cek data ke database sesuai dengan level dan user aktif. Karena ada beberapa mahasiswa yang bingung. Ini gimana ya? Soal ceritanya apakah Excel, apakah Word, masukin atau projectnya gimana? Atau Git bisa enggak nampung ke Word? Git itu apapun bisa, mau kalian video kayak, mau kalian PowerPoint kayak, mau Word dan lain-lain, dia bisa nampung. Makanya banyak yang ngeluh juga kok soal UTS-nya begini. Satu, kalian orang sistem informasi wajib tahu logika dasar dari pembuatan sistem. Nah, logika pembuatan sistem itu yang paling dasar banget adalah cerita dari seorang user yang ada kebutuhan atau kesulitan dengan pekerjaannya. Jadi dia cerita, kalian sebagai orang sistem informasi, kalian tuangkan ke dalam flowchart, kemudian dituangkan ke dalam flowchart, kalian desain sistemnya, kalian desain database-nya, itu tugasnya orang sistem informasi. Kalian bisa jadi orang sistem informasi benar atau bisa lanjut lagi ke semester 7 atau semester 8. Kalau kalian paham ininya gampang, tapi kalau susah ya nggak ngerti gitu. Kalian gimana mau bikin sistem, kebutuhannya aja kalian nggak tahu. Nah itu di sini
pada saat membuat login itu wajib yang namanya itu buat file index. Index itu di mana ketika user mengakses halaman login itu dia diarahin ke index. Yang kedua, kalian buat file session.php. Nah, buat menu utama nih yang ketiga. Jadi setelah masuk itu kalian harus buat menu utama ini mau diarahin ke menu yang mana. Nah, ini isi file index.php nih. Makanya ini saya cantumkan codingnya biar teman-teman bisa juga niru, bisa juga punya coding masing-masing. Di line pertama, seperti yang sudah pernah saya bahas, ada dua metode, yaitu metode post dan metode get. Nah, di sini saya menggunakan metode post, di mana akan dilarikan ke dalam file session.php. Nah, di sini ada inputan name, username, di sini ada type-nya password, name-nya password. Nah, ini submit, name-nya login, value-nya save. Nah, di sini isi dari file session.php ini codingnya lengkap. Muncul cek juga seperti yang di UTS. Ini mungkin bisa jadi clue-nya bagi yang ngerjakan, bagi yang udah mengerjakan ya sebagai pelajaran. Nah, di sini ditanya nih, jika di logiknya di session, jika login sama dengan tidak sama dengan login atau sama dengan login, dia ngecek username jika ada dan username jika tidak ada, password jika ada, atau nih tanda tanya jika tidak ada. Jadi nanya nih levelnya yang di submit apaan, jika ada. Kemudian nih passwordnya di encrypt ke MD5 nih. Cara encryptnya begini. Nah, dia ngecek lagi nih. Jika empty, bahasa Indonesianya kosong, jika username, ini garis 2 itu di pemrograman namanya dan username kosong, maka munculin alert itu kayak pop up, silahkan isi semua data. Nah, ini persis kayak clue yang kemarin nih. Kalau misalkan ada, dia suruh nyari nih, select from login, di mana username sama dengan username dan password sama dengan password. Kalau username yang di database sama dengan username yang diinputin, dan nih dannya juga nih, dan password pun sama dengan yang di database dan yang diinputin, kasih dia session. Session sini dia ngasih ID usernya siapa, nama usernya siapa, levelnya siapa, dan dilariin ke home.php. Nah, home.php ini halaman pertama. Sorry. Di sini ada else. Kalau misalkan username sama passwordnya salah, dia bakal ngasih tahu di sini ada alert username dan password Anda salah. Nah, di file session.php ini yang saya jelasin arti codingannya, ada yang mau ditanyain atau udah ngerti semua? Karena berkaitan dengan UTS. Ada yang mau ditanyain atau udah jelas? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain berarti sudah jelas semua ya. Nah, ini isi home.php. Nah, seperti yang di materi sebelumnya, jika kita memulai dengan session, di atasnya pun harus diberi tanda session_start. Dia ngecek lagi, jika username dan session level ada, boleh mengakses halaman ini. Jika tidak ada nih else, dia harus login dulu baru boleh mengakses halaman ini. Nah, di sini dia misal
Jika level admin, maka dia muncul tampil mahasiswa, admin, dosen. Tapi jika sessionnya dosen, menu yang muncul cuman session dosen. Atau jika dia levelnya mahasiswa, yang muncul cuman menu mahasiswa nih. Di dalam PHPLC ini ada center. Kalau centernya 1 berarti menunya cuma 1. Ini dosen, menunya cuma 1. Tapi kalau admin, centernya ada 3, 1, 2, 3. Berarti dia bisa akses semua menu. Dari sini, dari file home.php ada yang mau ditanyain untuk pembagian sessionnya atau udah jelas? Oke, kalau ada yang mau ditanyain, lanjut. Syukur kalau udah pada paham. Nah, di sini membuat query pencarian. Ini bakal ada lagi nyambung di UAS atau UTS. Jadi yang pakai handphone atau yang lagi di luar mau perhatikan syukur, enggak juga yang enggak masalah karena nanti sih kalian sendiri. Nah, query pencarian kalau saya sih enak baru gitu. Kalau dia pencarian, biasanya query pencarian itu ada like, ada where, ada between. Nah, ini fungsi-fungsinya saya jelasin satu-satu. Like ini biasanya digunakan untuk pencarian tidak tepat. Misal tidak tepat itu dalam arti enggak presisi, bisa banyak munculnya. Nah, contohnya di database mahasiswa ada yang bernama Ratih. Entah namanya Ratih Susilawati, Ratih Siti Ratih, apa segala macam, cukup kalian isi Ratih. Nanti semua nama yang isinya Ratih bakal muncul. Mau ada Ratih apa. Jadi ini like ini berguna untuk yang kayaknya saya nggak tahu nih nama Fadilah itu ada berapa orang sih. Ketik aja Fadilah nanti semua keyword yang namanya Fadilah bakal muncul. Biasanya like digunakan untuk studi kasus begitu. Nah, di sini ada where. Where di sini biasanya digunakan untuk pencarian yang tepat. Misalkan yang udah ketahuan. Misal di database ada wilayah Jakarta. Nah, maka harus menginput Jakarta juga agar muncul karena Jakarta itu banyak juga, cuman dia salah satu ibu kota jadi cukup Jakarta. Jadi nggak perlu ada Jakarta Timur atau Jakarta apa. Nah, between di sini biasanya digunakan untuk pencarian tanggal, nggak cuma tanggal sebenarnya, pencarian untuk angka juga bisa. Karena dia bisa nentuin dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misal kalian mau ngecek saldo ATM, masukin transaksi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, itu kebanyakan biasanya pakai between. Oke, dari sini membuat query pencarian, fungsi-fungsinya. Ada yang mau ditanyain atau udah jelas? Oke, kalau masih Pak, saya mau tanya Pak. Boleh. Di luar dari query pencarian sih. Jadi apa namanya? Cara ngitung selisih tanggal itu gimana Pak? Oh, kalian selisih tanggalnya mau berdasarkan apa tuh? Hari. Nah, biasanya kan kalau hari ini kan biasanya kan sysdate. Misalkan buat nyari umur nih, sysdate hari ini dikurangi dengan tanggal lahir orang itu. Misal hari ini tanggal 1 November, berarti kan di sistem tulisnya sysdate. Kayaknya di Google banyak deh. Nih ya, kalau nggak salah, bentar. Screen saya masih kelihatan? Masih di PowerPoint Pak. Oh, bentar.
Mm-mm. Bentar saya. Storyboarding. Nah, ini saya ganti. Nah, biasanya dia menggunakan new the time. Nah, ini perbedaan nih. Kalau mau digunakan dengan tanggal hari ini, biasanya itu sysdate. Tapi kalau misalkan mau digunakan tanggal yang baru, kalian bisa menggunakan new the time ini. Misal, nah tanggal ini, tanggal hari, misalkan tanggal 2015 dimasukkan ke dalam new the time, dia ketahuan nih, tanggal hari ini tuh berapa atau kapan. Nanti bisa dijabarkan lagi di PHP kan ada YMDHI. I itu biasa menit, jam, hari, bulan, tahun. Makanya ini biasanya sistem digunakan satu di perusahaan-perusahaan makanan yang ada expired date. Kedua di rumah sakit. Ketika kalian masuk rumah sakit jangan sampai ada ketahuan umur kalian itu misalkan 10 tahun 8 bulan 7 hari gitu. Nah, itu biasanya ini sistem digunakan untuk kepentingan yang di mana butuh keakuratan tanggal. Nah, ini fungsinya bisa diginiin karena banyak banget untuk perbedaan atau selisih tanggal. Nah, seperti ini tanggal lahir. Nah, saya bilang di rumah sakit biasanya tanggal sekarang bisa new time, bisa detail sekarang. Dia tinggal pakai rumus tanggal sekarang kurang tanggal baru dikalikan biasa setahun dikali 24 jam dikali berapa menit berapa ini detik. Nah, baru ketahuan nih dalam hitungan tahun, umur Anda dalam hitungan tahun. Kalau mau ngitung per hari berarti tahunnya dihilangin yang 36 hari dikali 24 jam berapa menit berapa detik, nanti ketahuan umur Anda dalam hitungan hari. Nah, ada yang mau ditanyain lagi? Nggak apa-apa mau di luar ini juga biar sekalian sharing. Oke, ini slide terakhir itu, nah di sini. Ini di code-nya itu ada coding yang udah saya contohin buat ini masih aktif atau enggak. Ini contoh misalnya buka di file tampil barang atau mahasiswa atau segala macam. Nah, ini contoh penerapannya nih. Apa ini masih aktif atau enggak? Bentar. Nah, ini masih aktif atau enggak saya kurang tahu linknya. Nah, ini dia. Masih aktif, udah lama banget nih 2020 contoh kodenya. Nah, di sini contoh buat ngitung make count, make nentuin berapa banyak pria yang ada mahasiswa pria. Di sini buat mengetahui mahasiswa wanita. Nah, di sini ada pakai where semua nih. Nah, where ini digunakan buat contoh data yang tepat seperti yang tadi sampaikan pria, nih wanita itu jelas pakai where. Tapi kalau kalian mau cari nama mahasiswa, nah pakai like ini berarti yang nggak tepat. Misal kayak Rati atau Siti Rati atau apa, kalian cukup pakai like. Nah, ini codingnya bisa kalian apa gitu, copy paste, kalian tinggal ganti-ganti, udah disediain. Karena saya nggak nyediain coding secara utuh biar kalian tahu, oh kalau ini coding dijalanin errornya di mana sih gitu. Oke. Dari semua slide ini ada yang mau ditanyain atau udah jelas semua?
boleh nanya tentang UTS juga, silakan. Saya kasih waktu 3 menit buat nanya. Ada yang mau ditanyain? Bapak, saya mau bertanya Pak tentang UTS. Boleh, boleh. Gimana tuh? UTS, yang UTS buat 2 file saja atau boleh lebih? Yang soal nomor berapa tuh? Yang soal nomor Nih, 4. coba saya buka soalnya dulu ya. Soalnya ini ya, soalnya ya. Iya Pak. Nah, yang tadi mau ditanyain filenya yang mana nih? Itu yang nomor 4 Pak. Nah, berarti di sini. Nah, di sini kan berarti dari soal tersebut dibuatkan program cuti. Cuman input sama view aja, berarti ada berapa? Ada 2 Pak. Nah, ikutin yang di sini nih. Ini kan disuruhnya ini doang. Ada yang masih bingung atau gimana? Misal input HRD, input produksi, dan input marketing gitu ya? Bukan, jadi dibuatin satu form. Jadi berarti ada beberapa database nih. Jadi kayak select begitu, gimana ya jelasinnya nih. Sebentar saya buka. Masih kelihatan kan share screen-nya kan? Nih contohnya itu kayak begini nih. Duh, ini mau UTS bukan UTS nih. Contohnya itu kayak begini. Jadi kalau kalian departemennya marketing, kalian tinggal pilih begini nih. Ngerti nggak? Jadi nggak usah bikin inputnya banyak. Oh, jadi ada pilihan gitu ya Pak ya? Nah, gitu. Makanya sengaja saya buatin soal cerita. Jadi ini yang nanya tadi siapa nih? Tadi Pak. Oh, Fani. Nah, misalkan Fani bagian marketing atau bagian accounting, ya tinggal pilih begini doang. Gak perlu bikin ada input accounting, ada input inventory, nggak perlu, cukup begini doang. Mau cleaning service tinggal ininya apa, kayak begitu. Satu inputan tapi banyak pilihan. Iya Pak ya. Terima kasih Pak. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau udah jelas? Yuk, 1 menit lagi nih, ada yang mau ditanyain nggak? Pak, saya mau tanya Pak. Oke, gimana? Itu untuk query kayak pencarian itu bisa digunain antar ini nggak Pak? Antar database Pak? Maksudnya gimana tuh, Fadilah? Jadi kita nyari data dari 2 tabel di database Pak, yang misah. Oh, bisa. Misal nih, saya contohin deh. Ke Facebook. Nih, ini contoh. Bentar, mati nih. Saya contohin. Oh, ini aja deh. Nih. Saya contohin ini ada bagian
Ini lihat. Ini kan tabel bagian. Terus ada juga tabel user. Nah, ini. Dari tabel bagian sama tabel user, yang nyambungin adalah ID bagian sama bagian ID nih. Kelihatan nggak, Dila? Iya Pak, ada Pak. Nah, kita coba pakai query di join, kita digabungin. Misal, berarti gini, saya gedein biar kelihatan. Select bintang from user A join bagian B on A bagian ID sama dengan B ID bagian. Nah, ketika di execute muncul semua nih. Oh, ada bagiannya gabung tabelnya di sini. Kita buat lebih spesifik, misal di sini di tabel A saya cuman mau nampilin A, nama, sama di tabel B-nya saya mau nampilin nih nama bagian. Tinggal panggil aja B nama underscore bagian. Nah, cuma 2 nih. Dari yang banyak itu di user nggak ada bagian, cuman ada bagian ID. Karena di join dengan tabel bagian, jadi dia bisa ngambil data yang ini. Contohnya jadi ngegabung begini. Pencariannya gimana? Misal di sini bisa kalian pakai where mau nyari apa nih? Misalkan nama, atau mau nyari ya nama dengan kalian misalkan blok nih nama Wahyudi. Copy paste di sini. Nah, kalian execute. Nah, munculnya ini. Ini gabungan dari table user join ke bagian pencarian. Jadi jawabannya bisa ya, Fadila. Ada yang mau ditanyain lagi atau udah jelas? Karena tadi janjinya cuma 3 menit dan udah selesai, saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama.